Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelas makroekonomi 1 kelas D akan mempresentasikan chapter 12 yang berjudul Aggregate Demand 2 Applying the ISLM Model. Perkenalkan, saya Farhan Mirzadia, NPM 1206110210007, dan ada 3 teman saya dari kelompok yang sama, yaitu Saya Jonis Manuel dengan NPM 120610210074. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andres Ragabe dengan nomor NPM 120610210022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Christian, NPM 120610110. jadi pada chapter ini kita akan fokus pada kurva ISLM dan menganalisis dua isu, yaitu yang pertama adalah potensi dari eh, hal yang menyebabkan fluktuasi pada national income, dan juga yang kedua bagaimana kurva ISLM ini disangkut pautkan dengan kurva agregat demand dan agregat supply. Jadi kurva ISLM itu dapat berfluktuasi dan ada dua penyebab dari bagian IS maupun LM. Untuk kurva IS adalah kurva yang fluktuasinya itu dipengaruhi oleh demand dari barang dan jasa. Sehingga kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kurva IS adalah kebijakan fiskal. Di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi belanja pemerintah dan juga pajak-pajak. Yang pertama ada government purchases. Peningkatan government purchases akan meningkatkan level income pada tingkat bunga, dan juga peningkatan income ini dikarenakan apabila pemerintah meningkatkan belanjanya, maka plan expenditure akan meningkat dan produksi dari barang dan jasa juga akan meningkat, sehingga total income akan meningkat. Lalu yang kedua dapat disebabkan karena perubahan pada pajak. Jadi efek dari perubahan pajak ini tidak jauh berbeda dengan government purchases. Namun bedanya adalah pada pajak itu efek pengeluarannya itu mempengaruhi konsumsi. Dan hal tersebut juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Apabila government purchase meningkat, maka output dan tingkat bunga akan meningkat. Sebaliknya, apabila government purchase menurun, maka output dan tingkat bunganya akan menurun. Sebaliknya, apabila pajak meningkat, maka output dan tingkat bunganya akan menurun, dan apabila pajaknya meningkat, maka output dan tingkat bunganya akan meningkat. Lalu untuk kurva LM akan dijelaskan oleh teman saya, Gabe. Baik, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Farhan, tadi dibahas bahwa kurva IS dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Dan sekarang kebijakan moneter itu kurva LM dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang dimana kita akan membahas bahwa kebijakan moneter menggeser LM dan mengubah jangka pendek keseimbangan. Jadi kurva IS dan LM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter yang akan menggeser kurva LM
di mana mempengaruhi pendapatan dan suku bunga. Jadi peningkatan jumlah uang yang beredar atau money supply akan meningkatkan keseimbangan uang atau M per P, di mana P dianggap konstan. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, jika money supply naik, otomatis jumlah uang yang dipegang orang akan meningkat, dan saving and procurement akan naik, sehingga yang terjadi adalah suku bunga turun, lalu berdampak pada plan investment yang naik. Selanjutnya juga berdampak pada plan expenditure yang naik, sehingga menyebabkan production atau produksi meningkat, di mana menyebabkan secara langsung pendapatan meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan guncangan pada model IS dan LM. Sebelumnya, apa sih shock in the IS model gitu? Guncangan IS adalah, atau shock IS adalah perubahan eksogenis dan permintaan barang dan jasa, optimisme dan pesimisme. Sebagai contohnya, ketika perusahaan atau konsumen bersikap pesimis terhadap perekonomian, negara akan mengurangi ekonomi rencana. Maka suku bunga juga akan berkurang. Mungkin bisa di next. Oke, guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan permintaan uang secara eksogenus. Ketersediaan kartu kredit baru akan meningkatkan jumlah uang yang dipilih orang untuk dipegang. Ini akan meningkatkan suku bunga dan menggeser kurva LM ke atas. Namun, ketika interest rate atau suku bunga meningkat, itu juga akan menekan pendapatan. Selanjutnya, ISLM sebagai teori permintaan agregat demand. Setelah mengasosiasikan tingkat harga tetap, untuk melihat bagaimana model ISLM dapat sesuai dengan model agregat demand dan agregat supply, kita perlu mengizinkan perubahan tingkat harga. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Jones Manuel, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Gabe. Jadi dari model ISLM ke kurva permintaan agregat atau agregat demand curve. Seperti yang kita ketahui, untuk jumlah uang beredar tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi menyeratkan pendapatan yang lebih rendah dengan permintaan agregat yang sama. Jadi di mana jika price level naik, maka real money balance-nya akan turun, saving purchasing bonds akan turun, tapi interest rate akan naik, dan membuat income Y akan turun. Di kurva AD, dose interaction akan merangkum semua movement ke titik yang lebih tinggi. Namun, peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser permintaan agregat ke kanan. Demikian pula sebaliknya. Adapun peningkatan pengeluaran pemerintah atau peningkatan government expenditure juga akan menggeser permintaan agregat ke kanan. Selanjutnya, ada model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang, di mana kita bisa melihat bahwa penawaran agregat jangka pendek atau short run, tingkat harga tidak akan menyesuaikan ISLM untuk menyeberang pada tingkat output alami. Ini adalah penawaran agregat jangka pendek. Namun di long run akan terjadi penyesuaian, sehingga kurva ISLM akan memotong pada tingkat output alami. Itulah yang disebut penawaran agregat jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Oke, terima kasih, Johannes. Oke, mungkin saya akan lanjut menjelaskan bagian
the three hypothesis from the Great Depression. Jadi yang pertama ini ada spending hypothesis, yaitu guncangan pada kurva IS. Nah, ini juga dikemukakan oleh beberapa ekonom ya, bahwa penyebab penurunannya itu mungkin bisa jadi karena pergeseran kontraktif pada kurva IS. Nah, itu juga bisa jadi penyebab utama penurunan eksogen dalam pengeluaran untuk barang dan jasa. Lalu yang kedua ada money hypothesis, yaitu guncangan pada kurva LM ya. Ini juga salah satu hipotesis yang disarankan karena jumlah uang yang beredar itu turun sebesar 25% di tahun 1929 hingga 1933. Nah, penyebab jumlah uang yang beredar turun itu juga bisa jadi kesalahan dari kebijakan bank sentral. Lalu hipotesis terakhir ada money hypothesis again, yaitu efek dari harga yang jatuh. Ini juga salah satu hipotesis yang disarankan karena tingkat harga yang turun menjadi di 22% itu disebut deflasi yang disalahkan atas dari kesalahan kepangan depresi. Nah, tapi ada sebagian ahli ekonomi yang percaya bahwa jika harga turun itu akan diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan efek Figo atau bahasa Inggrisnya Figo effect. Nah, terus juga dari Figo effect ini kita bisa ambil jadi ketika beberapa orang percaya bahwa price ini akan turun, nah itu pasti diikuti dengan penurunannya pendapatan masyarakat juga. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa di mana distribusi kekayaan itu akan mempengaruhi yang namanya pengeluaran pada barang dan jasa. Nah, itu juga hal ini disebabkan dari perbedaan MPC debitur sama MPC kreditur. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke Farhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai chapter 12, yaitu materi mengenai agregat demand kedua. Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita mengenai makroekonomi yang sudah dari modul-modul yang sudah dijelaskan dari modul-modul dan dari modul singkat yang telah kita presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.